Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm here to summarize English lesson from the first meeting to the sixth. Okay, next. Table of content, 1, yes or no question. 2, simple present tense and simple continuous tense. 3, one and ones. 4, much and money. 5, singular and plural. 6, comparison. 7, adverb of frequency. 8, in, at, and on. Oke, next. Sini contoh yes or no question and short answer with B. Sini menjawab sebuah pernyataan ya. Sini contohnya are you free? Jawabannya yes I am. Jika tidak no I'm not. Kenapa di sini yes I am? Karena mungkin di sini ada kalimat you. Nah, di sini mungkin menjawab I am. Sama. Jika tidak mungkin I'm not. Is David from Mexico? Pertanyaannya ini. Jawabannya yes, he is. Jika tidak no, atau he's not, atau he is not. Oke, kenapa jawabannya he di sini? Karena David ini seorang laki-laki. Nah, di sini sama he juga. Jika pertanyaannya di sini untuk menanyakan kepada perempuan, maka jawabannya bukan he, melainkan yang benar itu she dengan huruf S di sini ya. Jadi she is no, sama no juga no, she's not. Yang ketiga ini is bed class in the morning. Jawabannya yes, it is. Jika no, it's not, atau no, it is not. Jawabannya di sini yes, it is, karena mungkin di sini di depannya itu menggunakan kata is dan menanyakan kelas. Saya menjawab yes, it is. Lanjut, next. Are you and Beth in the same class? Apakah kamu dan Beth berada di kelas yang sama? Yes, we are. Jika tidak, jawabannya no, we're not. Atau we weren't. Kenapa di sini yes, we are? Karena pertanyaannya di depan are you. Di sini juga we are. Jika tidak juga jawabannya no, we're not. Are your classes interesting? Jawabannya sama ya. Yes, they are, karena di sini are juga. Oke, next. Okay. Yes or no and with question with do. Do you like rap? Yes, I do. Kenapa di sini? Jawabannya yes, I do, karena pertanyaannya do di sini ya. Kita harus menjawab juga dengan do. I like it a lot. No, I don't like it very much. Jika tidak juga jawabannya I don't. Sini ada pertanyaan, does he play the piano? Yes, he does. Nah, sama kan? Ya, lagi ada, do they like the Beatles? Yes, they do. Oke, sama. Sama ya semua, mungkin bisa dipahami. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, oke? Nah, sini akan menjelaskan tentang simple present tense. Oke. Present continuous simple present tense ini digunakan untuk mengungkapkan kebiasaan atau bisa kegiatan sehari-hari juga, atau bisa juga fakta. Nah, di sini ada contoh kalimat dengan kalimat positif, negatif, atau pertanyaan. Jika dia pertanyaan yang positif,
Kalau ajakan, nah makanya menggunakan subject plus verb one. Jika dia I, you, we, they, maka dia tidak perlu menambahkan s atau s di belakangnya. Nah, jika dia he atau she atau it, maka kita wajib menambahkan s atau s. S atau s saja. Jika negatif juga di sini menggunakan subject plus do plus not plus verb one. Jika dia perempuan di sini maka ditambahkan es. Jika pertanyaan do plus subject plus verb one. Sama ya di sini, jika dia he, she atau it maka ditambahkan es. Oke, kita next. Sini kita akan melanjutkan membahas present continuous tense. Present continuous tense itu artinya biasanya itu digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang ingin dilakukan. Jadi yang belum terjadi gitu. Sini subject plus am plus verb one verb ing. Jadi misalkan di sini I am, kata kerjanya di sini apa? Dengan bantuan ing. Misalkan reading. Jadi di sini I am reading. Nah, berarti saya ingin membaca, karena penjelasan dari present continuous tense itu kegiatan yang ingin dilakukan seperti itu. Dan jika he, she atau it menambahkan kata is di sini ya. Jadi jika she is reading, dia ingin membaca. Jika we maka menggunakan dengan kata are. Sama ya. We are verb ing gitu. Jika negatif I am not plus verb ing. Jadi misalkan I am not reading. Saya tidak ingin membaca. Seperti itu. Sama juga dengan si, ada kata is. Jika we, ada kata are. Jika pertanyaan, am plus subject plus verb ing. Jadi didahulukan dengan am. Jika subjeknya I. Jika subjeknya he, she, it, maka depannya is. Jika we subjeknya, maka depannya itu menggunakan kata are. Oke, kita lanjut ke table of contents. Selanjutnya itu singular and plural. Nah, jadi di sini ada countable itu sesuatu yang bisa dihitung ya secara garis besar. Nah, singular ini bisa dikatakan itu satu. Nah, atau tunggal. Nah, plural itu bisa dikatakan jamak atau banyak. Sini ada thing, onion. Contoh-contohnya ya, misalkan onion itu kan bawang. Jika onions itu berarti bawangnya banyak. Nah, job itu pekerjaan. Jika dia pekerjaannya banyak, bisa ditambahkan dengan belakangnya s gitu. Bisa dilihat ya depannya things, coins, sama tables. Nah, jika story di sini ditambahkan dengan kata es. Oke. Story jadi stories, ceritanya banyak berarti. Nah, jika uncountable berarti dia tidak bisa dihitung dengan garis besar. Sini ada stuff, ada garlic, ada walk, ada money, furniture, history. Jika history itu kan mungkin perjalanan yang susah dihitungkan banyak sekali. Sama kayak uang juga.
bisa banyak, dan bisa juga tidak terhitung nilainya seperti itu. Oke, next. Di sini ada one and ones. How much is the necklace? How much? Nah, di sini one and ones. Di sini untuk kata tunggal, di sini untuk kata yang banyak. Untuk menanyakan yang banyak bisa dilihat di sebelah sini. Secara sederhana, kita bisa lihat di sini ya. How much is this necklace? Berapa harganya kalung ini? Seperti itu. How much is this one? Berapa harganya yang satu ini gitu. Which one do you want? The blue one. Jika di sini dia one, maka di sini juga dia hanya satu ingin. Apa yang kamu inginkan? Saya ingin yang biru satu. Kita wants. How much are these earnings? Nah, di sini ya ada perbedaannya. Di sini are dan di sini is maksudnya. Ini is. Kita bisa baca yang sebelah sini ya, secara sederhana itu kata is digunakan untuk subjek tunggal singular yang seperti sebelumnya ini kita bahas. Di sini menggunakan one itu kan satu, berarti dia hanya tunggal. Nah, jika dia menggunakan kata are sini nih, maka are untuk subjek jamak untuk penjelasan lebih lengkap. Misalkan dia inginnya banyak, sini watch once, nah makanya dia harus menjawab dengan once juga seperti itu. Di sini juga ada perbedaan, nah ini that dan di sini does. Nah, di sini perbedaannya ya. Selanjutnya much. How much money do you need? How much is the price? Many, how many, berapa banyak. Sebenarnya ini sama saja ya digunakannya untuk menanyakan jumlah. Oke. Sini kita akan melanjutkan much and money. Nah, di sini nih. In everyday English, we normally use much and money only in question and negative clause. Much for uncountable noun and money for countable noun. Nah, sini mungkin di kegiatan sehari-hari menggunakan bahasa Inggris itu terbiasa menggunakan kata much and money ya. Much ini artinya untuk kata yang tak terhingga. Bukan tak terhingga ya. Seperti yang sulit untuk dihitung dengan jumlah. Di sini many yang mungkin mudah untuk dihitung. Di sini ada kata how much money do you need? How much is the price? Nah, di sini kan mungkin makanya di sini menggunakan kata much money. Sebelumnya juga kita kan ada singular and plural, countable dan uncountable. Money ini kan termasuk kata uncountable karena mungkin sesuai dengan maknanya ya, uang itu kan banyak seperti itu, bervarian lah inti istilahnya. Oke. Nah, jika di sini menggunakan kata money, how many friends do you have? Berapa banyak teman yang kamu punya? Nah, bisa dihitung nih kita, teman kita siapa saja seperti itu. Jika negatif, I don't have much money. Nah, ini kata penolakan ya. Carla does not have many friends. Oke. Mungkin kita lanjut ke next selanjutnya. Sini kita akan menjelaskan tentang adverbs of frequency. Di sini adalah seberapa peluangnya kata-kata ini dengan keseharian kita ya, atau rutinitas lah. Jika kita menggunakan kata always, maka presentasi kebiasaan kita itu 100% di sini. Jika usually sini 90, jika frequently 80,
often, sometimes, 50%, occasionally, seldom, rarely, never. Sini never 0%. Jadi ada urutannya itu frekuensi tentang kebiasaan kita ya sehari-hari. Makanya kita harus menyesuaikan dengan kata yang di sini nih. Kita entah always atau sometimes. Jadi ada hitungannya seperti itu. Oke, next kita akan menjelaskan tentang in, on, and at. Atau bisa disebut juga di sini preposisi waktu. Jadi sesuai dengan materi 1 sampai 6 itu arti in, on, at di sini sudah jelas ya. Ini tuh untuk menunjukkan keadaan yang umum atau general. On itu mungkin spesifik dan at itu detail atau lebih jelas lagi. Sini ada contohnya in. Jika di hari itu menggunakan kata in karena in the morning. Dan juga ada contoh lagi in the afternoon. Karena di sini umum ya. Bisa jadi in the morning ini belum tentu jamnya jam berapa, tanggal-tanggal berapa, seperti itu. Dan di sini bulan juga sama menggunakan kata in Oktober, in November, in Desember. Tahun juga sama in 1920 atau in 2019. Oke, kita lanjut ke on. On ini lebih spesifik lagi, oke. Hari libur contohnya day. On kita maka menggunakan kata on Labor Day, on Christmas Day, on Independence Day. Nah, kayak kita harus menggunakan kata on karena sudah jelas lebih spesifik ya dari kata in sebelumnya. Nah, sama hari dalam seminggu juga sudah lebih jelas daripada tadi yang in. Nah, on Friday, on Saturday, on Sunday. Hari dalam sebulan juga on 5th of August. Tanggal juga sama. Nah, di sini ada kata bisa digunakan itu at. Nah, di sini ya. Hari libur tanpa day atau tanpa hari. At Easter, at New Year, at Idul Fitri. Karena kan di sini sudah detail banget ya Idul Fitri itu. Atau sebuah hari libur tanpa hari. Bisa juga keterangan waktu. 6 AM. Nah, di sini 6 AM itu sudah detail jam 6. Bisa juga keterangan nama jalan biasanya. Akan menjelaskan tentang street, bla bla bla. Itu menggunakan kata at seperti itu. Oke, mungkin seperti cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.